Selamat bergabung Pak Nur Yahya. Selamat siang Mas Ardi. Selamat Pak Nur Yahya, semoga sehat pada hari ini Pak. Yang saya hormati rekan-rekan peserta sekalian, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pak untuk menyampaikan materinya. Monggo, silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suara yang paling keras ini rekan senior Pak Dibyo. Sehat Pak Dibyo? Alhamdulillah sehat Bapak. Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat. Allahumma amin. Amin, amin, amin. Saya ini dengar suaranya aja sudah langsung bisa mengidentifikasi DNA-nya itu ya. Saudara-saudara, hari ini kita diskusi. Karena seluruhnya adalah sarjana hukum, seluruhnya memperoleh pendidikan hukum. Bergabung dengan kita Pak Lucianto, barangkali ini Pak Lucianto. Dengar suara saya Pak Lucianto? Saudara, saya berharap bahwa kamera di-on-kan ya. Oke, semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Saudara-saudara, materi hari ini yang akan kita diskusikan adalah tentang hukum acara. Hukum acara pidana. Beberapa praktisi pada tahun 70-an itu berharap banget lahirnya KUHP ini. Lahirnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan pada akhirnya pada tahun 81 undang-undang ini disahkan menjadi hukum positif di Indonesia. Latar belakangnya lahirnya KUHP itu salah satunya adalah berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersangka terdakwa. Jadi hak-hak tersangka terdakwa, penekanannya ada pada hak-hak tersangka dan terdakwa. Dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dilindungi harkat dan martabatnya sebagai pemegang hak asasi manusia. Mungkin ada pertanyaan kritisnya adalah tentang hak-hak korban, itu seluruhnya diwakili oleh pemegang haknya itu tunggal adalah jaksa. Mewakili kepentingan masyarakat, kepentingan korban, negara hadir di dalam persidangan. Itu sepenuhnya diwakili oleh jaksa selaku penuntut umum. Kalau kita elaborasi, kita eksplorasi tentang model peradilan pidana di dunia, Herbert L. Packer, mantan advokat, mantan penegak hukum di Amerika, beliau terakhir adalah juga pejabat di kehakiman, di Kementerian Kehakiman, pernah juga menjabat sebagai hakim. Ada dua model menurut Herbert L. Packer. Terus buka. Dua model itu adalah model yang pertama, itu dia sebut sebagai crime control model. Crime control model. Mohon maaf. Crime control model. Yaitu model untuk mengendalikan kejahatan. Model untuk mengendalikan kejahatan.
buka di ininya. Model untuk mengendalikan kejahatan atau biasa disebut sebagai crime control model. Crime control model. Nah, model ini biasanya menafikan atau tidak memperhatikan, kurang memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang penting masyarakat merasa aman, masyarakat merasa nyaman, merasa bahwa petugas kepolisian, penegak hukum itu hadir. Sehingga dalam posisi ini orang seringkali ditangkap, ditahan, sementara keluarganya tidak tahu bahwa si tersangka ini sedang dilakukan penangkapan atau upaya paksa oleh kepolisian. Bahkan ditahan di mana dia tidak tahu, karena tidak diberitahukan. Selamat siang, Pak Lucianto. Pak. Saya lanjutkan. Nah, era itu mudah-mudahan sekarang ini sudah berakhir, mudah-mudahan. Tetapi masih sering pula itu terjadi. Kenapa sekarang saya bahas di pembukaan? Karena ada sebuah peristiwa di mana tanpa disadari, karena keasikan, ada penegak hukum. Saya tadinya menganggap sebuah acara ini adalah acara apa, semacam sinetron atau apa begitu yang ada di televisi, karena saya sudah tidak nonton televisi cukup lama, bertahun-tahun. Acara itu disebut apa acaranya itu kemarin? 86 atau apa itu, yang polisi melakukan sebuah operasi yang alasan ketertiban masyarakat dan seterusnya, terus melakukan tindakan penggeledahan, ya, meriksa HP dan seterusnya. Sementara itu tidak dalam kerangka KUHAP, tidak dalam kerangka penegakan hukum. Kalau penyelidikan kan tidak bisa dia melakukan penggeledahan. Nah, dunia sinetron yang ditampilkan itu ternyata dilakukan oleh petugas kepolisian, dan itu jelas-jelas adalah melanggar hukum. Kita ingat pada tahun 85 ada sebuah operasi namanya penertiban masyarakat, keamanan, menegakkan hukum, namanya Petrus. Penembak misterius. Sehingga beberapa orang mati karena misterius. Itu operasi ketertiban. Jadi pelakunya rata-rata yang ditembak secara misterius itu adalah pelaku 365. Operasi itu langsung dikendalikan oleh Kepala Negara Pak Harto. Bahkan ditulis dalam bukunya. Itu catatan hitam kita, kenapa kita termasuk negara pada saat itu ranking tinggi melanggar HAM. Mudah-mudahan peristiwa itu tidak lagi terjadi, karena hukum jadi panglima. KUHAP itu kitab suci bagi penegak hukum. Model yang kedua disebut sebagai due process model. Due process model. Due process model itu model yang di dalamnya menghargai, menghormati hak asasi manusia dengan mengedepankan ketaatan, kepatuhan, prosedur. Mengedepankan kepatuhan, ketaatan, prosedur. Due process model. Kita sepertinya mengarah ke sana sejak adanya lembaga pra-peradilan, dan pra-peradilan itu sekarang bukan lagi barang tabu.
bukan barang tabu. Rekan-rekan di Polda, di Kejaksaan itu tidak lagi alergi dengan pra-peradilan, tidak lagi terkaget-kaget dengan pra-peradilan, tidak lagi gugup dengan adanya pra-peradilan, karena pra-peradilan ini menguji tingkat ketaatan, kepatuhan terhadap prosedur hukum. Ketaatan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum diuji di pengadilan sebelum pokok perkaranya diperiksa. Model ini semakin kuat di Indonesia, sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan antara lain bahwa penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan. KUHP dan beberapa perubahan yang ada di dalam KUHP mengarah kepada model yang oleh Herbert L. Packer disebut sebagai due process model. Jadi diperiksa dulu taat atau tidak penyidiknya, diperiksa dulu patuh atau tidak terhadap prosedur yang ditetapkan oleh KUHP. Diuji namanya oleh lembaga pra-peradilan. Itu pembukaannya. Ada pertanyaan? Buka awal. Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Ketika saya menyampaikan ini boleh ya dipotong atau diinstruksi boleh. Jadi sifat hukum acara pidana melindungi HAM, tapi juga di dalamnya ada Dwingenrecht, bersifat memaksa. Kalau tidak dipaksa, itu bukan hukum pidana. Hukum pidana selalu ada upaya paksa. Karena sanksinya itu mesti paksa. Tidak hanya mengatur yang diserahkan kepada para pihak. Ya. Meskipun, tolong dicatat, meskipun sekarang ada nuansa yang namanya restoratif justice system. Ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya parsial. Parsial itu di luar KUHP, di luar KUHP, tapi ada peraturan-peraturan dari kejaksaan, dari kepolisian yang terkait dengan restoratif justice system. Saudara-saudara, sifat hukum acara pidana menjamin pemenuhan hak tersangka dan terdakwa. Sekali lagi, orientasinya ada pada tersangka dan terdakwa. Korban sementara ini oleh KUHP tidak ditampung. Ya, peranan hak-hak korban itu belum ditampung oleh KUHP. Sepenuhnya diwakili oleh negara melalui lembaga kepolisian atau kejaksaan. Asas ini adalah fondasi yang untuk selanjutnya di breakdown dalam beberapa pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Praduga tidak bersalah. Nah, kita asasnya itu ada di sini. Praduga tak bersalah. Tetapi pikiran penuntut umum itu ketika orang diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup, maka pikirannya menuntut bersalah. Sehingga ketika penyidik menyatakan dengan alat bukti yang cukup, naik ke kejaksaan sampai dengan P21,
itu pikirannya, mindset-nya itu adalah praduga bersalah. Sebab kalau tidak begitu, dia tidak akan mencari alat bukti. Alat bukti itu dikumpulkan. Ya, alat bukti ya, 184. Kalau penyidik itu barangkali yang dibutuhkan 4 aja. Yang pertama S, alat bukti saksi. 2, ahli, keterangan ahli. S berikutnya surat, P petunjuk. Sedangkan yang terakhir, keterangan terdakwa itu diberikan di dalam persidangan. Mungkin Robi Gunawan, halo, mendengar? Iya, Pak. Oke. Mendengar, Pak. Oke, barangkali kita bisa diskusi. Apa bedanya alat bukti dan barang bukti, Mas? Alat bukti dan barang bukti. Kalau alat bukti di persidangan, Pak. Kalau barang bukti masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Barangkali seperti itu, Pak. Gitu ya. Ada yang bisa menjawab lainnya? Saya Pak mungkin bisa sedikit. Oke, siapa ini? Saya Dwi Rahayu. Oke, monggo Mbak Dwi. Ya, kalau alat bukti itu merupakan bisa dikategorikan sebagai keterangan saksi untuk dibuat dalam satu persidangan, atau mungkin kalau barang bukti itu merupakan barang yang digunakan saat untuk barang buktinya, untuk membantu penyidikannya. Oke, tidak apa-apa, ini diskusi ya. Jadi alat bukti itu sifatnya terbatas, tidak bisa bertambah. Alat bukti itu diatur secara imperatif di dalam pasal 184. Susunannya itu kalau dibaca itu menjadi SASPK, suspek. Kalau dengan alat bukti itu, maka orang menjadi tersangka. Jadi alat bukti itu terbatas, dibatasi oleh undang-undang. Maka yang pertama alat bukti itu adalah alat bukti berupa kesaksian, S, saksi, A, itu ahli, S, surat, P, itu petunjuk, K, terakhir K, itu keterangan terdakwa. Jadi sifatnya terbatas. Sedangkan barang bukti itu tidak terbatas dan tidak dibatasi. Contoh, kalau bicara misalnya dalam kasus dugaan terjadinya pembunuhan, yang pembunuhan itu menggunakan alat yang namanya senjata tajam, maka barang buktinya itu banyak sekali. Barang bukti yang misalnya diperoleh dari hasil penggeledahan atau hasil penggeledahan rumah ditemukan misalnya senjata tajam, maka itu barang bukti. Di situ ada darah. Darah nanti dibawa ke laboratorium kriminal cocok dengan darah korban. Maka itu keluarlah keterangan forensiknya atau dari laboratorium kriminal muncul. Ada DNA-nya, ada sidik jarinya, ada baju yang kena darah. Terus ada saksi yang melihat bahwa korban bersama dengan pelaku berboncengan sepeda motor dan seterusnya. Maka barang bukti itu yang berkaitan dengan tindak pidananya, alat yang dipakai untuk meninggalkan jejaknya. Lah, maka itu sifatnya tidak terbatas, sebanyak yang bisa dikumpulkan oleh hasil penyelidikan atau hasil penyidikan. Kalau selanjutnya dimasukkan ke loker, maka ada yang masuk loker keterangan saksi, yang tadi saya sebut bahwa kapan saat kematiannya, ya itu yang membuat adalah dokter, visum et repertum itu bisa jadi keterangan ahli.
bahwa kematiannya itu diperkirakan karena apa, ya kematiannya jam berapa, lebam mayatnya dihitung semua, itu masuk kategori barang bukti. Sedangkan alat buktinya itu tetap SASPK, tidak akan keluar dari itu, karena KUHP sudah mengatur clear, jelas bahwa alat bukti terbatas dan dibatasi oleh undang-undang. Oke, itu pendapat saya. Jadi asas yang pertama tidak bersalah, presumption of innocence, itu melingkupi semua pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Melingkupi ideologinya, ide dasarnya bahwa semua orang yang diduga atau menjadi tersangka suatu peristiwa tindak pidana wajib diperlakukan tidak bersalah. Jadi tidak ada peras pengakuan. Pukuli dulu diperas pengakuannya. Oleh karenanya alat bukti yang kelima bukan keterangan tersangka, tapi keterangan terdakwa. Tidak ada keterangan tersangka. Sebagai alat bukti tidak ada. Yang ada adalah keterangan terdakwa. Maka yang dipakai sebagai alat bukti, misalnya di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan ada keterangan oleh tersangka. Itu bukan alat bukti. Tapi itu bisa dimasukkan dari rangkaian antara alat bukti saksi, ahli, surat, itu bisa masuk ke petunjuk bagi penyidik. Tapi tidak akan pernah di situ dimasukkan dalam kategori keterangan tersangka menjadi alat bukti. Karena yang menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa di dalam persidangan. Oleh karenanya, saudara ketika jadi advokat di dalam persidangan, salah satu fokus yang harus saudara perhatikan itu adalah keterangan tersangka dalam BAP. Harus diuji. Benar tidak? Biasanya keterangan tersangka dan keterangan terdakwa di dalam persidangan itu berbeda. Sehingga hakim akan minta penegasan dan saudara jadi advokat juga harus minta ketegasan. Keterangan yang benar yang mana? Dan tentu saja keterangan yang akan dijadikan alat bukti adalah keterangan terdakwa yang ada di dalam persidangan. Maka dia mencabut keterangan yang ada di dalam BAP. Saudara-saudara, kenapa keterangan tersangka itu tidak bisa jadi alat bukti? Keterangan tersangka tidak bisa jadi alat bukti. Yang pertama, proses pemeriksaan di tingkat penyidikan itu tidak bersifat terbuka. Tidak pernah ada penyidikan terus dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Tidak ada. Pasti penyidikan itu di ruangan tertutup. Meskipun dia punya hak didampingi oleh seorang penasihat hukum. Karena psikologinya berbeda, dia mungkin merasa bahwa di situ tertekan ya, bukan ditekan, tertekan secara psikologis, sehingga tidak menyampaikan pemikirannya secara terbuka. Ada perbedaan persepsi dan seterusnya. Sementara dalam persidangan di pengadilan itu selalu dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Di atasnya hakim itu hanya Tuhan soalnya. Karena ira-iranya kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di atasnya hakim itu Tuhan. Itu berat ini ya. Oke. Mohon izin, Pak. Oke. Ada yang bertanya, Pak Robi Gunawan. Oke, monggo Mas. Pak Robi, silakan. Iya Pak, mau tanya. Kalau tadi dari penjelasan Bapak, untuk unsurnya kalau alat bukti terbatas, kalau barang bukti
bisa jadi tidak terbatas. Apakah bisa diartikan tidak semua barang bukti itu masuk ke dalam kategori alat bukti? Bisa begitu atau gimana Pak cara memaknainya? Karena kan bisa jadi tidak semua barang bukti yang ditemukan di TKP itu bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Ya, Kalau lihat dari proses penyidikan itu kan salah satunya juga mencari dan menemukan barang bukti, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Makasih. Mencari menemukan barang bukti. Berarti proses ini proses penyidikan karena tindak pidananya di situ ada tindak pidananya guna menemukan tersangkanya. Oke, saudara. Misalnya dilakukan penyitaan, penggeledahan atas dugaan tindak pidana korupsi, misalnya ya, korupsi. Digeledah, diindah, terusnya, maka ditemukan barang bukti yang cukup banyak, rekening ya, rekening atas nama A, B, C, D yang ada di dalam kantor tersebut. Ya, gambarannya misalnya firma hukum saya tiba-tiba aja digerebek oleh KPK, kan begitu. Terus di sini tuh datanya itu dokumennya banyak. Semuanya karena pada hari itu karena terbatas waktunya, semuanya dimasukkan ke koper. Sehingga muncul berita 5 koper besar-besar masuk dalam 2 mobil. Semua berkas diambil. Nah, apakah semuanya akan jadi barang bukti? Tidak, akan dipilah-pilah. Kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang ada di mana misalnya, kan begitu. Maka akan ada pemilahan. Ketika misalnya rekening itu disita, ternyata tidak ada kaitannya. Ini rekening karena saya ini ketua RT. Ketua RT. Dan itu ada rekening, ada sumbangan-sumbangan dari luar dan seterusnya. Saya ini ketua RW. Wah, itu ikut disitai semua. Lah itu tidak ada kaitannya. Maka tidak bisa jadikan barang bukti. Kalau itu terlanjur disita, wah itu bisa dipersoalkan secara hukum. Maka barang bukti itu memang jelas, clear, hanya terbatas dan dibatasi. Lokernya, kotak ininya, slotnya, itu hanya 5. Saksi bisa jadi kalau tindak pidana yang bersifat individu, saksi korban. Misalnya korban penganiayaan. Maka dia masuk loker saksi. Masuk loker saksi. Tetapi penganiayaan itu kan menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit itu tiap orang berbeda. Tapi kalau misalnya penganiayaan itu menyebabkan luka berat, maka rumusannya ada. Siapa yang mengidentifikasi dia luka berat, misalnya dengan itu matanya cacat, tidak bisa melihat, dan seterusnya. Ini dokter. Muncullah pemeriksaan terhadap ahli mata. Bahwa dia matanya tidak melihat, dan seterusnya. Dari situ, misalnya lagi bahwa muncul ada visum. Ternyata ada lebam di ini, ada luka dalam dan seterusnya. Maka muncul visum. Maka dari situ sudah ada dua alat bukti yang dimasukkan. Satu masuk keterangan ahli, satu masuk kategori surat. Visum masuk kategori surat. Nah, misalnya ada saksi yang 1000 orang saksi, itu yang masuk loker 1, cuman saksi saja. Ya. Alat barang bukti pencurian sepeda motor di Lampung, itu 1 truk loh, sepeda motor yang dicuri. 1 truk. 225 sepeda motor yang dikirim lewat truk yang tingkat berapa 2, itu dicuri semua. Itu ya, barang buktinya itu bukan berarti itu, ya sepeda motor. Maka alat bukti yang muncul itu saksi berarti sopir, kernet, kan begitu. Ya.
supir kernet. Supir ditanyai, ya tentu saja dia bawa surat. Suratnya bahwa dia ngirim dari Jakarta ke Lampung 225 sepeda motor. Suratnya yang muncul. Nah, barang buktinya misalnya bisa ditangkap itu sepeda motor, itu tidak seluruhnya diidikan. Contohnya aja waktu itu sepeda motornya itu dalam bentuk apa begitu. Karena tidak mungkin mendatangkan 225 itu karena sepeda motornya itu secara keseluruhan itu menyebar ke gunung-gunung. Nah, saudara, artinya ketika alat bukti, saudara harus bisa membedakan dengan barang bukti. Dan seringkali ini tes wawancara di kejaksaan, jadi hakim, ya itu muncul ya, muncul. Saudara harus mampu mengidentifikasi bahwa alat bukti itu lokernya hanya 5. Kalau saudara beli alat untuk lemari itu lokernya 5. Mana masuk kategori saksi, mana masuk kategori ahli, mana masuk kategori surat, mana masuk kategori petunjuk. Tapi sekali lagi bahwa yang kelima, keterangan terdakwa sebagai alat bukti hanya ada di pengadilan. Karena sebutannya di situ keterangan terdakwa. Tidak ada keterangan tersangka sebagai alat bukti. Ketika BAP, saudara terima BAP dari penyidik untuk menangani perkara di pengadilan, maka salah satu fokus yang harus saudara perhatikan itu. Keterangan tersangka apa? Terus saudara tentu saja harus wawancara dengan tersangka ini, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Ingat, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Saudara, baru 2 hari yang lalu kami ini mendapatkan semacam curhat pengaduan kasus korban, selaku korban, subuh-subuh rumah saya diketok orang, dan saya kaget karena bapak ini tiba-tiba nangis dan terusnya, anaknya jadi korban. Anaknya ini umur 12 tahun dalam kondisi yang, kalau dalam istilah anak sekarang, mute. Ada fisiknya, tapi dia tidak bisa berbicara. Perempuan umur 12 tahun. Sakit panas terus beberapa minggu, terbawa ke dokter, ternyata positif hamil. Orang tuanya geblak. Dan ketika saya sampaikan, wah, saya ini ya kita tidak punya semacam lembaga khusus untuk menangani ini, saya arahkan ke kampus yang punya ini, tetapi responnya kurang cepat, sehingga firma hukum kita yang menangani, mendampingi langsung ke Polrestabes. Di sana kita buat laporan, nanti akan ada saya tampilkan, tapi mohon maaf beberapa kami tutup. Setelah itu dibuat laporan, terus dibuatkan pengantar untuk ke Rumah Sakit Bayangkara dan dilakukan visum. Visumnya jelas terjadi kekerasan seksual terhadap anak ini. Perlakuan yang seperti ini tidak bisa sama dengan menangani kasus yang lain. Karena anak ini tidak bisa berbicara. Kita mau cari pelakunya, itu kan korban ini aja yang tahu. Korban ini aja yang tahu. Wah, tapi akhirnya tim kami bekerja pelan karena asumsi ya, dibuat berdasarkan asumsi bahwa pastilah orang ini di sekitarnya, karena anak ini tidak pernah jauh. Dari situlah kami membantu penyelidik. Sebelum penyelidik datang, kami sudah mengidentifikasi calon tersangkanya. Saya hanya menyebut calon begitu ya, belum sampai terduga begitu. Dan sudah saya sampaikan ke penyelidik lengkap dengan foto, lokasi dia dan seterusnya. Ya alhamdulillah
Mudah-mudahan segera diproses. Saudara, alat bukti yang saya bawa apa? Alat buktinya satu, surat visum. Berarti penyidik sudah pegang visum. Saksi, korban tidak bisa ngomong. Maka alat bukti berikutnya yang juga akan diinikan adalah paling tidak untuk menetapkan tersangka itu adalah dua alat bukti. Dua alat bukti untuk menetapkan tersangka. Maka mungkin dari sini akan dilakukan tes DNA. Tes DNA. Karena dia hamil anak ini. Yang kedua mungkin juga ada semacam rambut yang tertinggal atau apa begitu dari anak ini. Nah, sementara dari situ saya memperoleh keterangan saksi yang tidak melihat, tidak mendengar, tetapi seringkali anak ini bermain dengan bapak ini. Nah, begitu. Dan ternyata bapak ini adalah pedofilia. Karena beberapa kali dia sudah melakukan hal yang sama. Lah, tinggal dikembangkan. Artinya dalam posisi ini, alat bukti yang diperoleh oleh penyidik untuk menetapkan tersangka masih belum. Kurang. Barang buktinya apa kira-kira di situ? Mas Robi, dari kasus ini tadi. Mungkin keterangan dari saksi yang tidak melihat. Loh, barang bukti, barang loh Mas, goods, barang itu goods. Jadi kalau barang bukti pembunuhan pisau, pistol, kan begitu, itu barang. Sisa apa rambut yang tadi di lokasi, terus surat visum tadi. Visum masuk di surat. Surat berarti barang bukti, ini alat bukti. Bisa pakaian atau apa mungkin, Pak. Oke. Terus, nah, saudara sudah mulai mampu membedakan itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi tersangka terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Jelas, ini peran dan posisi kita. Tersangka terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Jadi posisi seorang advokat itu ada pada semua pintu, semua proses. Misalnya di tangan seorang advokat, dia mendampingi korban. Ya, maka dia pelapor, pengadu, pengaduan. Nanti juga misalnya pada posisi lain sebagai terlapor, tersangka, terdakwa. Kita hadir. Pada saat terpidana, kita hadir. Ketika polisi berhenti pada proses di tingkat penuntutan, jaksa tampil di persidangan, hakim menunggu perkara di persidangan. Seorang advokat hadir mulai dari posisi awal, pintu gerbang depan, sampai pintu gerbang terakhir. Maka peran dan posisi advokat sangat strategis. Maka kalau advokat itu misalnya selerinya lebih banyak, ya, mobilnya lebih bagus, lebih mengkilat, lebih bening dari jaksa atau polisi atau hakim, itu enggak apa-apa, wajar. Karena polisi, jaksa, hakim itu bayarannya saulan pisan. Kalau pengacara itu kan berdasarkan surat kuasanya. Ya. Jadi ganjarannya pengacara lu akeh timbangannya polisi ya Pak Tibio ya. Betul. Ganjarannya lu akeh ya loh. Buktinya apa? Saudara-saudara, rekan-rekan yang sekarang usianya masih di bawah 30 tahun, akan ada regulasi baru. Regulasi ini akan mirip dengan di Amerika. Karir seorang praktisi hukum, itu puncaknya itu ada pada hakim. Sehingga untuk menjadi hakim itu bukan pada posisi F0.
tapi sudah F2, F3. Artinya apa? Ketika dia jadi hakim, itu dia sudah punya pengalaman jadi jaksa, sudah punya pengalaman jadi advokat. Jadi sekarang ini saudara naik stupa dari sarjana hukum, naik jadi advokat. Nah, setelah itu mungkin ada rekrutmen jaksa, saudara berpindah ke kejaksaan. Nah, mungkin pada saat itu juga saudara berpindah, ada rekrutmen hakim ad hoc tipikor. Ya, sudah banyak kawan-kawan advokat itu yang sekarang berpindah menjadi hakim. Ya. Bahkan polisi juga itu ada yang direkrut secara khusus bintara hukum kalau tidak salah itu ya, bukan secapa tapi bintara khusus untuk menangani perkara-perkara tertentu yang sifatnya teknis berhubungan dengan dunia advokat, pengacara di pengadilan dan seterusnya. Bukan selaku penyidik, biasanya ditaruh di Bitkom. Nah, saya berharap saudara-saudara memahami betul tentang hukum acara ini. Berikutnya, pemeriksaan oleh hakim secara langsung dan lisan. Nah, ini yang sekarang jadi masalah itu karena pandemi. Bagaimana kesulitan kami, kita, hakim, jaksa, pengacara, ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Terdakwa ditaruh di LP, terdakwa mungkin dikumpulkan di Polrestabes atau di mana, sementara fasilitas yang ada di pengadilan, fasilitas yang ada di dalam LP tidak memenuhi syarat. Distorsinya besar. Dia tidak mendengar. Kalaupun mendengar, mendengung. Nah, ini kan pemeriksaan secara langsung, tapi yang terjadi komunikasinya sering terputus-putus. Nah, kalau ada yang tertarik dengan penelitian ini, itu bagus. Karena apa? Putusan yang dibuat oleh hakim itu apakah berdasarkan kepada keterangan yang sebenarnya, data yang sebenarnya, terutama pada saat terdakwa menyampaikan misalnya ketika ditanyai oleh hakim, jaksa atau pengacara tentang motif, tentang ini dan terusnya, seringkali tidak terdengar dengan baik. Pemeriksaan terbuka untuk umum. Selalu di dalam persidangan, kecuali kasus-kasus tertentu, selalu dinyatakan sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Walaupun dalam beberapa hal kita tahu persis, ruang sidang di pengadilan itu sangat kecil. Sangat kecil. Ya. Dan sehari itu di dalam satu ruang sidang itu pagi biasanya dipakai perdata, siang baru pidana. Itu sangat-sangat tidak memungkinkan secara leluasa untuk pemeriksaan, terbatas dan sangat dibatasi oleh waktu sehingga tergesa-gesa. Oke. Ada asas lain yang namanya spesialisasi, diferensiasi, dan kompartemen. Artinya bahwa sekarang ini ada pengadilan-pengadilan khusus. Pidana, perdata, ada niaga. Ya. Polisi itu juga ada spesialisasi, unit tipikor tersendiri. Harda, ya, harta benda, ada tabang, tanah, dan bangunan. Mereka punya spesialisasi sendiri-sendiri, narkoba sendiri. Nanti tindak pidana khusus yang berkaitan dengan lingkungan ada sendiri. Tindak pidana yang berkaitan dengan pertambangan ada sendiri. Ini saya mau discuss itu ya. Mohon izin Pak, ini ada yang bertanya, Bu Dwi Rahayu Pak. Monggo Bu Dwi. Ya, terima kasih Bapak untuk yang saya tanyakan di sini untuk satu kasus Pak. Di sini saya cuma untuk bertanya-nya itu bagaimana untuk seorang
tersangka atau mungkin terdakwa itu diberikan bantuan hukumnya pada kasus dia itu tertangkap tangan sedang berkumpul dalam operasi narkotika. Nah, di situ walaupun bukan kepemilikan, tapi penyidik itu memberikan dia barang buktinya itu berada pada posisi tersangka itu, Pak. Kemudian untuk beberapa saatnya dia itu dipenjarakan atau mungkin ditahan untuk satu proses. Tapi seketika saat ada keluarga yang datang di dalam penyelidik itu memberikan seperti uang jaminan untuk bisa dibebaskan. Tapi pada hari tertentunya itu saat penyidik lagi itu menangkap dianya lagi, tetapi di sini penangkapannya itu tidak dalam untuk dia terbukti pemegang narkotika atau tidak gitu, Pak. Jadinya dari kasusnya itu bagaimana dia dapat untuk perlindungan bantuan hukumnya untuk pada kasusnya itu, Kak. Padahal untuk kasus yang pertama dia berikan uang jaminannya itu untuk satu pembebasan. Aja, makasih, Pak. Kasus yang kedua apa? Dia tidak punya kasus, tapi dari penyidikannya itu kembali pada awal dia mungkin entah itu dari penyidikannya dia menahan mungkin karena hanya terkena rahasia di kafe gitu, Pak, tapi tidak ada bukti untuk narkotikanya itu. Baca, Pak. Mungkin ya. Yang pertama itu mungkin belum ditahan ya, karena pada saat itu dia dianggap tertangkap tangan kan 1 kali 24 jam. Diperiksa. Nah, setelah itu kalau yang saudara sebut uang jaminan itu saya tidak paham itu. Karena konteks penangguhan penahanan itu berarti sprinhannya sudah keluar, alat buktinya sudah keluar, ya cukup, berarti ada SPDP dan seterusnya. Ada SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Apakah jaminannya itu resmi? Itu menurut dari keluarga ataupun dari tersangkanya itu, keluarganya diminta pada satu oknumnya yang di untuk kepolisian. Saudara itu berarti tidak berbicara tentang kerangka sistem. Jadi itu kalau boleh disebut itu ya suap pada oknum. Saya khawatir bahwa yang nangkap itu ternyata bukan anggota, bukan dari kepolisian, karena sprint cup itu harus ada surat perintah. Ketika tertangkap tangan 1 kali 24 jam segera prosedurnya dipenuhi. Kalau enggak, biasanya banyak ya mereka yang mengaku jadi petugas, banyak sekali loh ya, mengaku sebagai petugas kepolisian melakukan yang seperti ini. Nah, yang kedua itu apakah benar bahwa itu proses penyidikan? Kalau misalnya Mbak Dwi Rahayu tinggal di mana? Saya di Surabaya, Pak. Oke, kalau misalnya Mbak Rahayu bisa tampilkan ini, kami akan berikan bantuan hukum. Secara kalau memang benar case-nya seperti itu, kami akan kasih dan jika jadi itu masuk di firma hukum klip, firma hukum yang kami buat khusus untuk teman-teman magang itu biasanya kawan-kawan itu siap membantu yang seperti itu dan saya biasanya supervisi ya. Karena jangan sampai kita menangani perkara berdasarkan asumsi. Ya, membangun itu berdasarkan keterangan itu terus kita mengasumsikan bahwa itu dilakukan penyidikan tangkap tangan itu oleh petugas kepolisian gitu ya. Padahal faktanya ternyata bukan oleh petugas kepolisian. Misalnya, Pak Dwi. Case yang seperti ini sering terjadi. Jadi ada sebuah tindakan fraud oleh orang tertentu yang memanfaatkan
orang-orang berkumpul, ya niru-niru yang ada di TV itu loh, ya. Nah, yang niru ada yang di TV itu, dia mengaku-ngaku sebagai petugas. Nah, itu ada jebakan Batman, orangnya takut, terus dimintai uang, dikasih uang. Nah, itu masuk kantong kemana-mana. Tapi kalau yang benar polisian, pasti setelah itu dilakukan tes urin. Tes urin, kalau hasilnya negatif ya dilihat. Ya. Biasanya orang yang pengedar itu sekaligus pemakai. Pengedar, pakai sedikit-sedikit begitu ya. Ya memang itu salah satu kejahatan yang sekarang ini seperti wajah kepolisian itu disibukkan oleh kasus-kasus narkoba. Korps kepolisian itu banyak disibukkan oleh kasus narkoba. Karena penggunanya tidak hanya orang dari tingkat Senayan, tapi sampai yang di tingkat emperan, sampai enggak punya rumah itu loh, make itu. Dan itu bahayanya. Ya. Mbak Dwi nanti bisa ini kan kirim ke sini untuk kami berikan rekomendasi. Ya. Iya, Oke, terima lanjut. kasih, Pak. Jadi diferensial, spesialisasi itu mulai dari kepolisian ada spesialisasi. Nah, dunia advokat itu mestinya juga mengarah ke sana. Makanya ada pendidikan advokat berkelanjutan. Coba saya sebutkan, advokat, brevet advokat, saudara menangani semuanya masuk, semuanya saudara tangani. Pidana iya, pidana umum, pidana khusus. Pokoknya orang datang saudara tampung. Nangani perkara korupsi, iya. Ini iya. Semua iya. Akhirnya pekerjaan seorang advokat itu tidak ada spesialisasinya. Tidak menunjukkan keahliannya. Kalau semuanya bisa, semuanya dikerjakan, maka dia sebenarnya tidak mendapatkan keahlian apapun. Maka muncullah khusus, kurator. Maka saudara akan menjadi spesialis advokat khusus untuk kepailitan. Ada pendidikannya secara khusus, ada brevetnya. Saudara terus ikut pendidikan yang namanya legal auditor, legal due diligence, dengan teknik investigasi. Saudara akan menjadi seorang advokat yang mampu membongkar sebuah kasus, seperti penyelidik di kepolisian. Meskipun dalam beberapa hal saudara akan kolaborasi dengan teman-teman penyelidik, ya, tetapi tidak untuk kerangka justisia, tidak untuk kerangka hukum, tapi untuk kepentingan dari klien saudara. Muncul lagi pengacara khusus pasar modal, HKPM. Muncul lagi pengacara khusus pajak. Nanti muncul juga spesialisasi pengacara khusus pertambangan, khusus untuk kelautan. Maka saya berharap saudara spesialisasi, masuk ke dunia itu semua. Jangan berkutat seluruhnya di pengadilan, karena yang ada di situ itu seperti sebuah pasar. Maka saudara harus punya spesialisasi. Kawan-kawan di kepolisian itu spesialisasinya paling beragam. Ada unit cyber, itu mereka dididik secara khusus. Dididik secara khusus. Di kejaksaan hanya ada misalnya sekarang ini tindak pidana korupsi, dia penuntut itu selaku penyidik korupsi. Kepolisian semuanya. Semuanya. Semua bentuk ragam kejahatan yang ada di masyarakat, unitnya ada. Dan sistem peradilan pidana, SPP, itu dibagi. Tugas penyidik tindak pidana umum, penyelidik tindak pidana umum, itu ada di kejaksaan. Tetapi penyidik tindak pidana khusus, misalnya korupsi, ada di kepolisian, kejaksaan ada,
Di lembaga ad hoc juga ada yang namanya KPK. Jadi ada kompartemensi. Penyidikan selesai dialihkan ke kejaksaan. Khusus Iuris Litis, kewenangan itu ada di kejaksaan. Peradilannya dipegang oleh hakim. Saudara juga harus mampu membedakan sebutan untuk top leadernya kepolisian. Itu tidak disebut sebagai ketua, tapi kepala. Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Artinya polisi itu satu. Republik Indonesia. Jaksa itu satu, karena kepalanya satu. Kepala Kejaksaan Republik Indonesia. Tapi pengadilan sebutan top leadernya adalah ketua. Yang dituakan. Berarti kepemimpinannya adalah kolektif kolegial. Kepolisian surat yang muncul perintah. Kejaksaan perintah, pengadilan tidak. Karena pengadilan independen. Pengadilan independen. Kompartemensinya ada di sana. Oke. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini yang sampai sekarang itu masih jadi mimpi. Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan masih jadi mimpi. Oke. Saudara, kita lanjutkan bagian kedua. Proses penanganan perkara pidana. Lidik, penyelidikan. Penyelidikan, lidik. Pada posisi ini, apakah tindak pidananya sudah terjadi atau belum? Mas Faisal. Penyelidikan. Tindak pidananya sudah terjadi atau belum, Mas? Halo? Tidak dengar suara saya, Mas Faisal? Mas kok tidak dengar Faisal? Iya, Pak. Oke. Kalau sebuah proses namanya penyelidikan, tindak pidananya sudah terjadi atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah itu artinya rumusannya mencari dan menemukan peristiwa. Ini sebenarnya agak aneh ya. Mencari, menemukan. Ini seperti dunia ilmu ya. Ilmu itu alat untuk mencari, menemukan kebenaran. Jadi sebenarnya penyelidikan itu sebuah proses ilmiah. Misalnya, ditemukan mayat di tepi sungai. Mayat itu mengambang di tepi sungai. Peristiwanya adalah ditemukannya mayat. Oke. Apakah ditemukan mayat itu sebuah peristiwa pidana atau belum? Belum. Belum. Karena mayat itu berarti, ini yang saya maksud mayat manusia ya. Mayat manusia diangkat, dalam istilah kedokteran itu kadaver, diangkat. Setelah itu dibawa ke rumah sakit, instalasi kedokteran kehakiman. Ternyata di situ ditemukan luka-luka. Luka-luka itu akibat benturan benda tumpul. Setelah itu dilihat jenis kelaminnya laki-laki. Identitas tidak diketahui. Maka polisi bekerja menyelidiki, menemukan siapakah mayat ini. Cari identitasnya, diumumkan.
akhirnya ada keluarga yang merasa kehilangan dengan identifikasi itu. Dari situ dikatakan, ternyata orang ini sudah 2 bulan tidak pulang. Orang ini ternyata biasa menggelandang, tidur di bawah jembatan. Nah, hasil visum menyatakan bahwa luka-luka itu mungkin timbul setelah dia menjadi mayat, luka setelah kematian. Maka ditentukan dulu kapan saatnya dia mati. Maka antemortem dan postmortemnya dihitung oleh ahlinya. Simpulannya pada saat itu hasil penyelidikan, orang ini meninggal bukan karena tindak pidana, tapi karena dia terjatuh. Maka penyelidikannya selesai. Bahwa tidak diteruskan kepada proses penyidikan. Tetapi kalau hasilnya ternyata identifikasi namanya si A, itu ternyata orangnya biasanya sehat ini dan seterusnya, dia bawa sepeda motor berangkat, tidak pulang, sepeda motornya tidak ditemukan. Ternyata ada luka bekas sabetan di tangannya pada saat posisi hidup. Itu bisa dihitung dari antemortem dan postmortemnya. Kapan dia masih hidup, kapan ini. Dugaannya bahwa dia menjadi korban kekerasan karena apa? Pencurian dengan kekerasan. Maka dari lidik rubah menjadi penyidikan. Tinggal mencari tersangkanya. Nah, kalau tersangkanya tidak ketemu, misalnya, tersangkanya tidak ketemu-ketemu sampai kasus pembunuhan Subang, itu sampai sekarang tidak ketemu-ketemu. Menurut saya, biasanya kepolisian dalam kasus pembunuhan itu cepat sekali. Cepat sekali. Nah, ini aneh yang Subang ini kebetulan sampai ditarik ke pusat itu karena hasil penyidikannya sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Proses masih berjalan terus. Oke. Setelah itu penuntutan, mengadili, bisa jadi terjadi proses penghentian penyidikan karena tidak didukung oleh alat bukti. Atau yang kedua, karena misalnya adalah itu bukan tindak pidana. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sementara. Oke. Saudara-saudara, saya ingin mulai dari bukti permulaan yang cukup. Diperoleh dari manakah terjadi sebuah peristiwa disebut tindak pidana? Kita ini seringkali, ini nanti bisa dibaca sendiri ya, surat panggilan polisi ya. Saudara harus mampu mengidentifikasi yang namanya surat dari kepolisian, dari kejaksaan, itu ada yang dalam bentuk surat cinta. Ya. Surat cinta itu misalnya polisi memanggil, kalau prosesnya itu dumas, pengaduan masyarakat, ada laporan, ada pengaduan masyarakat. Ya. Kalau laporan itu pelapor itu biasanya korban, didampingi penasihat hukum, melaporkan ke SPKT, itu yang bawa data keterangan pelapor. Diulangi, pelapor itu biasanya korban atau yang mengetahui sebuah peristiwa pidana datang ke SPKT melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana, itu biasanya lengkap dengan data dan keterangan. Seperti laporan upacara, lapor jumlah peserta ini lengkap, siap, kan begitu. Tapi beda dengan pengaduan. Nah, strateginya seorang advokat
Ya, saudara-saudara sekalian, kalau saudara advokat buat laporan ke SPKT, itu saudara harus siap data keterangan secara keseluruhan. Tetapi berkaitan dengan tindak pidana tertentu, penggelapan, berkaitan dengan penipuan, pemalsuan surat, data keterangan itu seringkali justru tidak saudara ada di tempat saudara, tapi ada di terlapor. Sehingga kesulitan saudara ketika ditanyai sama petugas yang dilaporkan apa, alat buktinya apa, saksinya siapa, ya toh? Itu misalnya saudara kesulitan karena barang buktinya dan seterusnya itu ada pada posisi terlapor. Maka strateginya saudara membuat DUMAS, pengaduan masyarakat. Kirim ke Kapolda, kirim ke Pak Kapolrestabes, CQ ke Kasat Reskrim, perihalnya permohonan perlindungan hukum. Sebutkan sebuah peristiwanya dengan kalimat pengadu, itu adalah legal standing-nya kayak apa, nanti saya akan kirimkan. Dari situ, maka petugas kepolisian itu akan melakukan tindakan lidik. Lah, terlapornya itu akan dipanggil tidak sebagai terlapor, tapi undangan klarifikasi, permintaan keterangan. Lah, orang Indonesia itu kalau dikasih undangan itu biasanya senang. Ya, wah aku diundang rek ambek Kapolres, aku diundang rek ambek Kasat Reskrim, wah gitu. Karena kalimatnya itu kalimat yang enak gitu ya, enak. Bukan dipanggil sebagai begitu enggak ya. Mohon kehadirannya gitu, dimohon. Ya. Biasanya di sana ketika diklarifikasi ya saudara dapat nasi kotak kan begitu, disenengke lah begitu. Tapi dimintai keterangan dan keterangan itu akan dipakai untuk kepentingan selanjutnya supaya pengaduan ini bisa dijawab oleh kepolisian. Jadi teknik strateginya tidak bermain di laporan tapi di pengaduan masyarakat, pengaduan. Pertanyaannya, apa Pak bedanya pengaduan masyarakat dengan delik aduan? Salihin. Pengaduan masyarakat dan delik aduan. Ada enggak bedanya itu? Ada, Pak. Oke, apa Mas? Kalau untuk delik aduan itu sebagai hak warga negara mengadukan ke aparat penegak hukum supaya dilakukan tindak lanjut dari permohonan pengaduan itu. Tapi kalau tindak pidana itu pelapor itu kan sudah ada data yang valid dan firm, termasuk yang dirumuskan dalam UHAP 184 itu tadi. Misalkan saya punya tanah, terus tanah saya ditempati seseorang, itu kan saya punya sertifikat, saya laporkan kan seperti itu. Itu bisa contohnya. Jadi saudara, delik aduan itu tindak pidana yang untuk proses penuntutannya disyaratkan adanya aduan. Tanpa aduan tidak bisa dilakukan penuntutan. Tindak pidana itu misalnya pencurian dalam keluarga, 284, membawa gadis anak orang lain, ya, zinaan dan seterusnya, itu delik aduan. Tapi kalau pengaduan masyarakat itu bentuk lain dari laporan. Bentuk lain dari laporan. Kalau laporan itu saudara datang ke SPKT, saudara bawa data keterangan, saudara dicatat sebagai pelapor, keluar saudara dapatkan surat tanda lapor. Setelah itu mungkin saudara akan diperiksa oleh penyidik, setelah ditentukan unit pemeriksanya, saudara akan diperiksa sebagai pelapor.
Tapi kalau pengaduan masyarakat itu bentuk lain dari mengadu, Mas. Mengadu itu dalam bahasa lain seperti apa ya? Mohon aku dilindungi, kan begitu. Mohon saya itu bentuk lain dari laporan, baik secara lisan maupun tertulis. Mohon. Nah, polisi ketika diberikan pengaduan oleh masyarakat ini dengan identitas tertentu, polisi ini bekerja untuk mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan keterangan, data dari sumber-sumber yang dimungkinkan untuk dimintai keterangan. Maka dipanggillah beberapa orang, dimintai klarifikasi. Judulnya suratnya permintaan klarifikasi. Sedangkan delik aduan itu sebuah norma yang diatur dalam KUHP. Bahwa untuk menuntut perkara ini harus ada semacam permintaan supaya terhadap orang ini dilakukan penuntutan. Nah, itu ada dua delik, delik absolut dan relatif. Ya. Jadi mohon bisa dibedakan antara delik aduan dan pengaduan masyarakat. KUHP itu mengenal adanya laporan dan pengaduan. Laporan itu juga ada beberapa model, ya. Model laporan yang dibuat oleh masyarakat, ya. Jadi korban dan seterusnya. Tapi ada juga laporan itu justru dibuat oleh petugas kepolisian. Jadi ketika polisi itu kan ada fungsi intel, ya, intel baik tertutup maupun terbuka. Dari misalnya tadi ada yang kalimat tertangkap tangan, itu kan dia buat laporan. Dari tangkap tangan tadi buat laporan. Namanya laporannya itu diatur secara tersendiri. Laporan oleh petugas kepolisian dan laporan oleh masyarakat. Itu diatur di dalam, kalau tidak salah, Perkap nomor 6 ya. Mohon koreksi rekan-rekan yang tahu. Perkap nomor 6 tahun 2009. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Saudara-saudara, ketentuan hukum acara pidana di sini, saudara bisa lihat screen ini, ada Undang-Undang nomor 8, ya, terus perundang-undangan sektoral, peraturan lainnya, peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Kapolri, banyak sekali yang harus saudara pahami, ya. Terkait dengan itu ada koreksi ini, Undang-Undang Kepolisian itu nomor 2 ya, bukan nomor 12 ini, Mas Jipi ya. Ini tidak perlu ditambahi 1 ini, nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Nanti teman-teman polisi itu marah ini karena 2 ya. Kebetulan saya tahun 2000 itu ikut terlibat dalam penggodokan undang-undang ini ya. Terus undang-undang kejaksaan, undang-undang KPK ini juga ada beberapa perubahan ya. Yang terbaru ya 2019. Oke, nanti dikoreksi itu ya. Saudara-saudara, sekali lagi begini. Memahami hukum secara sistemik, saudara akan menjadi lengkap ketika jadi seorang advokat. Memahami hukum secara sistemik. Sistem itu paling tidak saudara memahami 3 komponen. 3 komponen. Komponen yang pertama komponen lembaga, komponen kedua komponen substansi, komponen ketiga kultur budaya. Kultur budaya. Komponen struktural, saudara
di Indonesia itu negara yang paling mudah berubah lembaganya. Manajemennya berubah. Manajemennya berubah. Kalau manajemennya berubah, itu salah satu indikatornya adalah perubahan kepemimpinan. Ada pimpinan yang kupingnya tipis. Kupingnya tipis itu marah, ngamuan. Ya, kita tahu kan pejabat yang mudah marah, bahkan di depan publik dia marah-marah seakan-akan dia dikasih kewenangan oleh undang-undang untuk marahi. Ya. Padahal kalau tidak marah kan komunikasi itu juga jadi nyaman kan begitu. Tapi marah-marah. Tipikal yang seperti ini, tipikal yang menganggap bahwa kebenaran itu miliknya. Nah, maka struktur kelembagaan yang saudara harus pahami di negara kita, kaitannya dengan dunia advokat itu satu adalah sistem peradilan. Strukturnya, saudara mulai harus paham organisasi di tingkat yang paling langsung berhubungan dengan masyarakat. Apa itu? Kepolisian. Kepolisian. Karena polisi itu di Indonesia organisasi yang paling lengkap. Bahkan sampai ke tingkat lurah. Namanya Binmas. Babin Apa? Babin Kamtibnas atau apa itu? Babin Kamtibmas. Babin Kamtibnas. Saya ini kemarin ke Polrestabes, ketemu dengan seseorang, itu mengingatkan saya kepada Babin Kamtibmas yang ada di tempat saya. Itu sampai beliau mengeluh, Pak, aku iki wis 28 tahun gak ketemu ambek bojo ambek anakku, ora tau kumpul. Karena apa? Saking baiknya beliau di tempat kami, itu kalau mau dipindahkan kita protes. Kita protes, terus protes. Kapolsek ke Kapolres, bahkan ngomong ke Bu Risma jarang. Pokoknya Pak Taufik enggak boleh pindah. Katanya beliau, aku lah wis munda pangkat tuh Mas, saiki gak iso dikene maneh kan begitu. Nah, karena apa? Beliau sangat akrab, bahkan jam 12 malam pun datang kalau ada kejadian di masyarakat. Bahkan keliling terus. Wah, itu selalu hadir. Sehingga ketika beliau dipindah ke Banyuwangi, loh, kami ini kehilangan. Wah, biasanya ini ya. Sehingga kita ini sekarang menjadi agak ini, walaupun ada penggantinya, tapi beda. Saudara, polisi sampai di tingkat kelurahan, kecamatan. Nah, saudara jadi advokat juga harus tahu bahwa Polsek itu sekarang menjadi bina teritorial kalau tidak salah Pak Tepio ya. Jadi tidak menangani perkara-perkara khusus ya. Jadi menangani perkara-perkara pidana dan seterusnya itu diarahkan ke Polres gitu, atau Polrestabes. Nah, Polsek itu pembinaan teritorial, lebih banyak ke pembinaan teritorial. Terus di Polda. Polda itu unit-unitnya banyak sekali. Yang saya maksud kepemimpinan manajemen berubah, itu misalnya sekarang ada di tingkat Polsek, Polres, dan seterusnya, itu yang kupingnya agak tipis. Dikritik langsung merah, dan langsung menggunakan instrumen hukum, menetapkan tersangka. Nah, Kapolri-nya melihat yang seperti ini itu menjauhkan polisi dari masyarakat. Akhirnya polisi sekarang membuat lomba apa itu mural dinding itu yang paling keras dia akan menjadi sahabat Kapolri dan dijamin tidak akan tersentuh menjadi tersangka karena bikin mural. Artinya apa? Polisi mencoba untuk memperbaiki wajahnya di masyarakat supaya tidak menjadi serem. Ya. Lapor polisi percuma, kan begitu. Lah, itu sekarang kritik-kritik itu. Pemahaman yang seperti ini sudah harus barengi dengan memahami substansinya, peraturannya, undang-undangnya. Undang-undang di Indonesia itu yang berlaku secara positif, jangan lupa jangan hanya baca undang-undang.
tapi juga baca putusan Mahkamah Konstitusi. Masih banyak rekan-rekan mengajukan pra-peradilan hanya berdasarkan pasal 77 KUHP. Saudara harus gunakan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan tersangka, jika itu dikabulkan seluruhnya rontok. Karena upaya paksa apapun itu akan rontok ketika penetapan tersangka dinyatakan tidak sah. Kalau penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, alat buktinya itu juga rontok. Tetapi tetap ada keseimbangan. Apa? Penyidik bisa ngajukan lagi, ya. Namanya proses penyidikan baru lagi. Nah, substansinya mulai dari putusan Mahkamah Agung, saudara harus identifikasi. Yang kedua, yang namanya tata urutan perundang-undangan, saudara harus paham. Ada yang tahu tata urutan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang nomor berapa? Yang pertama undang-undang, yang kedua peraturan pemerintah, dan seterusnya, sampai setingkat yang paling bawah. Coba cek nanti Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan. Substansi itu harus saudara kuasai. Berikutnya kultur, budaya. Saudara, sekarang saya melihat perubahan budaya yang luar biasa ada dalam diri kepolisian. Polisian itu dulu terlihat dari wajah seragamnya, sabuknya, atributnya. Sekarang itu polisi di kepolisian yang melayani masyarakat itu pakai pakaian-pakaian putih, pakai pakaian-pakaian yang biasa. Bahkan jaksa itu juga saya agak aneh sekarang. Jaksa itu pakai baju-baju seperti klub motor begitu. Wah, ini saya pikir agak kebablasan juga itu. Jadi pakai baju-baju klub-klub begitu ya, komunitas-komunitas itu. Ya, itu Pak, itu gara-gara pertama itu siapa itu Brigjen Krisnamukti pada saat kasusnya terorisme di Sarinah itu pakai apa itu baju celana apa itu yang terus disorot oleh TV One. Itu kesannya modis banget. Akhirnya polisi itu pakai baju-baju komunitas. Sehingga sekarang masyarakat menjadi sulit membedakan antara polisi di lapangan dan satpam. Karena baju polisi itu sekarang dipakai seragamnya dipakai satpam. Coba saudara perhatikan. Banyak, saya tidak tahu apakah ini strategi Kapolri karena polisi banyak yang dipakai untuk operasi berkaitan dengan pandemi. Jadi polisi ditugaskan di lapangan itu untuk ngurusi pandemi. Kehadiran polisi di masyarakat menjadi tidak terlihat. Akhirnya satpam yang seragamnya biru diganti coklat. Sehingga ketika dia pakai helm, itu dianggap polisi. Nah, masyarakat menjadi tenang karena polisi hadir di tengah-tengah masyarakat. Padahal itu satuan pengamanan biasa. Itu budaya, saudara. Budaya bahwa polisi hadir itu karena dilihat dari atributnya. Nah, berikutnya, saudara juga harus pahami kepolisian, kejaksaan, dan komponen peradilan itu masuk dalam koalisi Forpimda, Forum Pimpinan Daerah. Jadi kalau ada rapat Forpimda, itu dari gubernur, muncul Kapolda, muncul kepala kejaksaan tinggi, muncul ketua pengadilan. Advokat tidak masuk di sana. Jadi ketika saudara menangani perkara tertentu, dan itu melibatkan pemerintah, barangkali secara kultural ada semacam komunikasi di Forpimda. Maka saudara harus jadi advokat yang kritis pada posisi ini. Ingat, pada posisi ini ada yang namanya exchange, pertukaran kepentingan antara polisi, jaksa,
dan pengadilan. Polisi, jaksa, pengadilan. Kalau dulu ada namanya Makejapol, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian, Makejapol. Sekarang ganti namanya Forpimda. Jadi dalam praktek ini berpengaruh terhadap proses beracara, saudara. Ada pertanyaan? Tanya, Pak. Iya. Pak, terkait pengaduan atau pelaporan, Mm-mm. boleh tidak Pak, ini contoh kasus Pak, di sebuah perusahaan itu membuat sebuah seperti fakta integritas bagi seluruh karyawan atau karyawatinya, menyatakan tidak akan menerima, tidak akan meminta hadiah atau dalam bentuk apapun yang dapat merugikan perusahaan. Nah, di suatu saat ketahuan Pak, ada beberapa kelompok karyawan, beberapa orang karyawan yang kedapatan minta semacam imbalan Pak, atau Tips. ya imbalan kepada si vendor Pak, pengerja sebuah proyek di developer tersebut. Nah, harusnya uang yang diminta sama si karyawan itu bisa menjadi diskon Pak dari vendor kepada developer untuk pengurangan harga. Nah, si pimpinan perusahaan ini merasa jengkel Pak terhadap apa yang dilakukan sama si karyawan ini, dan dia berniat untuk mengadukan atau melaporkan ke kepolisian. Bisa tidak Pak, karena apa yang dilakukan oleh sekelompok karyawan ini menyebabkan kerugian material sekian puluh juta yang harusnya diterima sebagai diskon tadinya. Nah, ini mau dibawa ke ranah hukum Pak, itu pengaduan atau pelaporan Pak nantinya, mohon petunjuk Pak. Terima kasih. Itu dikonstruksi sebagai tindak pidana, itu belum ada pasalnya sih. Karena kategori suap juga tidak bisa. Penggelapan juga tidak bisa. Jadi konstruksinya kalau itu perusahaan, ya perusahaan itu bukan pemiliknya kan. Uang itu kan bukan milik perusahaan. Seharusnya dikasihkan pada vendors kan begitu. Nah, persoalannya itu kan tidak, aturan itu misalnya tidak bisa tiba-tiba itu kalau saudara laporkan ke kepolisian dalam bentuk pengaduan atau apapun, tentu saja nanti hasil penyelidikannya itu bukan tindak pidana. Karena fakta integritas itu menegakkan disiplin saja internal. Ya orangnya hanya bisa dikasih sanksi barangkali skorsing, atau kalau di situ ada aturan bahwa mereka yang melanggar fakta integritas ini bisa di PHK, ya cuman di PHK itu aja. Kalau konstruksi sampai merugikan perusahaan itu barangkali hubungan kausal. Sehingga dari situ kalau mau digugat itu kan PMH misalnya begitu. Tapi jarang sekali ada perusahaan yang merasa dirugikan karena case yang seperti ini. Fakta integritas itu adalah sebuah kesepakatan untuk mempertahankan integritas pribadi masing-masing agar tidak mencoba bertindak fraud, curang, mencurangi kan gitu. Jadi mestinya diskonnya itu 20%, orang dikasih 10%. Atau dikasih 5%. 15%-nya dari marketing manager kan begitu. Nah, biasanya dalam konteks perumahan itu yang seperti itu wajar. Tetapi kalau di rumah sakit biasanya sebuah perusahaan farmasi besar itu ngasih diskon 50. Nah, nanti kepada konsumen dikasihkan 10. Yang 40 ke apotekernya. Apotekernya dibagi A, B, C, D. Itu yang pernah kita bongkar salah satu rumah sakit swasta. Justru yang mengajukan itu adalah yayasannya. Karena diskon dari farmasi pabrik itu mestinya adalah untuk rumah sakit, bukan untuk
pengelola farmasi yang ada di rumah sakit secara pribadi. Nah, kalau itu dibuat laporan polisian, saya yakin kok unsur pidananya tidak terpenuhi. Sementara dari apa yang saudara gambarkan tadi, Mas Robi. Kalau digugat bisa enggak, Pak? Oh, kalau gugat itu hak ya. Cuman persoalannya ada pada bukti. Ketika gugatan material, saudara harus mampu menghitung apakah si A itu yang menerima itu pada akhirnya membuat membuat perusahaan itu menjadi berkurang customer-nya atau vendors-nya dan seterusnya. Itu saudara harus mampu menghitung itu. Kerugian materialnya berapa, nyatanya berapa, imaterialnya berapa, kan gitu. Nah, itu bisa PMH ya. Perbuatan melawan hukum ya, bukan wan prestasi karena gugatan itu hanya dua ya, PMH atau wan prestasi. Konstruksinya bisa disusun, kerugiannya apa, dalam bentuk apa. Terima kasih, Pak. Lanjut. Saudara-saudara, ada pertanyaan lanjutan? Jadi, perbedaan penyelidikan dan penyidikan mungkin saudara bisa baca di sini. Jadi ada laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Seperti yang ditanyakan oleh Mbak Dwi tadi, operasi tangkap tangan, itu laporan polisinya model A. Kalau saudara menghadapi yang seperti ini, potensial, kalau saudara mengajukan pra-peradilan, itu dari penyidiknya itu agak kelabakan. Saudara perhatikan laporan polisinya itu model A atau model B. Karena kalau dari tertangkap tangan itu kan mesti harus didukung oleh alat bukti. Karena kalau tertangkap tangan langsung dilakukan penyidikan, karena tindak pidananya jelas. Nah, kalau sudah ditetapkan tersangka dari laporan polisi yang model A, saudara biasanya potensial untuk memenangkan ini, memenangkan pra-peradilannya. Karena laporan polisi model A itu biasanya dilakukan melalui pembuntutan. Kalau laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat atas laporan yang diterima dari masyarakat, yang biasanya datang di SPK. Mohon izin Pak, mic-nya tidak terdengar. Mic-nya mati Pak. Sebentar rekan-rekan. Halo? Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih. Saudara, kalau saudara menangani sebuah perkara berkaitan dengan posisi saudara mendampingi tersangka, saudara lihat laporan polisinya, apakah model A atau model B. Kalau model A biasanya case-nya itu perolehan alat buktinya itu melalui proses tertangkap tangan atau proses pembuntutan. Jadi dibuntuti ambil SP, ada cucuk lampanya. Nah, biasanya setelah itu kan langsung diperoleh alat bukti. Alat buktinya itu bukan diperoleh melalui proses penyelidikan, tapi karena tertangkap tangan. Biasanya yang seperti ini rawan pelanggaran
prosedur. Biasanya penyitaan penggeledahannya itu izin kemudian ke pengadilan, dispensasi. Laporan polisinya dibuat bersamaan dengan pemeriksaan terhadap tersangka. Ya. Biasanya pada posisi itu putusan Mahkamah Konstitusi sebelum orang ditetapkan sebagai tersangka harus diperiksa dulu sebagai saksi. Ini biasanya dilanggar. Maka ketika dapatkan case yang seperti ini, segera siapkan pra-peradilan. Sedangkan laporan polisi yang model B itu yang biasanya masyarakat datang ke SPKT, ya. Itu prosesnya memang lama, biasanya taat prosedur, taat asas. Ya. Kalau saudara sudah dipelapor di SPKT itu prosesnya jadi seperti naik mobil di jalan reguler, bukan jalan tol, ya. Ya, jadi perhatikan laporan polisi. Perhatikan laporan polisinya model A atau B. Biasanya yang seperti ini kurang dapatkan perhatian. Nah, saudara harus memperhatikan itu. Mulai mengenal dunia manajemen hukum, secara struktural polisi buat laporan itu diatur. Ya. Saudara harus tidak hanya ngomong KUHAP, sampai peraturan Kapolri pun saudara harus identifikasi. Oke. Ini ada semacam asas. Kalau orang tidak hadir karena ada panggilan sebagai saksi, sebagai tersangka dalam proses penyelidikan atau penyidikan itu supaya dia tidak dikenai pasal tidak memenuhi panggilan itu harus ada alasan terjepit dua kepentingan, terjepit dua kewajiban, terjepit kepentingan dan kewajiban. Yang tentu saja pada saat posisi itu saudara harus mampu membawa buktinya. Ya. Ini yang saya maksud tadi bahwa tidak semuanya diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Tapi ada mekanisme restoratif justice. Saudara, kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, kasus-kasus yang berkaitan dengan IT yang ringan, ya, kasus-kasus yang berkaitan dengan rumah tangga biasanya diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice system. Pertanyaannya, apakah dalam proses penyelidikan itu boleh dilakukan upaya paksa? Mbak Siti Al-Lafah, Qori'atul Muzayyana, dalam proses penyelidikan, apakah boleh dilakukan upaya paksa? Boleh tidak? Halo? Ya, boleh enggak, Mbak, proses penyelidikan dilakukan upaya paksa? Tidak boleh, Pak. Kenapa, Mbak? Itu karena kalau untuk upaya paksa hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan, Pak. Oke, kalau ada petugas yang melakukan upaya paksa, sementara prosesnya itu bukan lidik, bukan penyidikan, tapi tadi yang saya sebutkan operasi keamanan ketertiban, ya, jalan terus ditemukan orang bergerombol di warung, setelah itu ditanyai, diperiksa dan seterusnya. Suruh buka bajunya, digeledah handphonenya, boleh atau tidak?
Kalau itu dilakukan ada sanksinya enggak? Sanksi hukum pidananya ada enggak? Sepertinya tidak boleh, Pak. Iya, tapi ada sanksinya enggak itu? Ada. Apa? Masuk kategori, misalnya itu kalau saya, Pak Nur Yahya, melakukan penggeledahan badan terhadap Mbak Koriatul. Nah, itu tindak pidana atau bukan? Iya, kalau Ya. belum ada surat penggeledahannya. Iya, Pak Yahya ini advokat. Boleh enggak saya menggeledah sampean? Tidak boleh. Enggak boleh. Tindak pidana atau bukan? Iya. Ya, masuk kategori apa? Kalau sampean lapor ke polisi karena saya melakukan penggeledahan badan terhadap sampean. Apa? Pengaduan, delik aduan lagi. Iya, apa tindak pidananya? Bisa jadi sampean senang atau tidak ketika saya geledah. Tidak senang. Berarti perbuatannya tidak menyenangkan. Bisa jadi itu dianggap sebagai pelecehan. Ya. Iya. Oke. Seandainya itu yang lakukan itu saya ini polisi melakukan penggeledahan badan. Sementara dia tidak ada perintah untuk itu, bukan penyidikan, bukan dalam kerangka penyelidikan. Tindak pidana atau bukan? Iya, tindak Penyalahgunaan pidana. kewenangan, Pak. Nah, ada yang menyampaikan penyalahgunaan wewenang. Wewenangnya itu diberikan oleh undang-undang dibatasi dan terbatas supaya tidak terjadi yang namanya penyalahgunaan wewenang. Konstruksinya di dalam kepolisian itu dianggap sebagai pelanggaran etika. Etika dia sebagai petugas menyalahgunakan wewenang. Belum sampai ditemukan adanya unsur pidana. Karena apa? Maksudnya itu tidak seperti saya tadi. Ya, maksudnya barangkali ada unsur ohmeknya, ada mensreanya. Si polisi ini penyalahgunaan wewenangnya. Wewenangnya itu mestinya diberikan itu dalam kerangka undang-undang ada prosedurnya. Menggeledah badan ada prosedurnya, ya. Oke, jadi upaya paksa itu hanya bisa dilakukan dalam kerangka penyidikan. Di luar itu tidak bisa. Maka saudara yang seperti ini bahan saudara, substansi saudara yang harus saudara kumpulkan untuk pra-peradilan dan untuk menguji kebenaran prosedurnya di persidangan. Ya. Uji ketaatan dan kepatuhan terhadap prosedur. Oke, ada upaya penangguhan penahanan. Saudara, mungkin sesi ini saya tutup, kita akan kembali lagi. Hah? Belum. Sudah habis, Pak. Wes. Waktunya, Pak. Loh, saya kok cepat. Ini saya mau ngomong pra-peradilan sedikit ya. Oh iya, J, Pak. Mohon maaf ini guidance pra-peradilan. Kok gak kroso ya? Iso Pak. Iya, 1/4 jam aja. Oke. Saudara, kasus pra-peradilan itu kasus yang paling premium. Premium. Karena di situ ada pergulatan intelektual. Pergulatan intelektual. Pra-peradilan itu pergulatan intelektual. Kalau di Amerika itu ada namanya plea guilty, pengakuan bersalah. Di Indonesia kalau orang mengaku bersalah itu tidak bisa orang terus langsung dipidana. Karena pengakuan bersalah itu tidak dikenal dalam sistem kita. Tidak dikenal. Oleh karenanya uji ketaatan kepatuhan terhadap prosedur itu diuji melalui pra-peradilan. Oke. Nah, saudara, kewenangan itu sekarang oleh Mahkamah Konstitusi itu diperluas sampai dengan penetapan tersangka. Ini buah
dari Hakim Sarbin dalam memutus perkara Budi Gunawan. Hakim Sarbin, meskipun sebelumnya ada beberapa kasus. Oke. Saudara, kenapa penetapan tersangka itu bisa jadi objek? Penetapan tersangka bisa menjadi objek. Saudara tahu bahwa untuk ditetapkan sebagai tersangka, paling tidak harus didukung alat bukti yang cukup, minimal 2. Yang kedua, alat bukti yang cukup ini diperoleh secara sah. Alat bukti yang cukup ini diperoleh secara sah. Sah itu berarti oleh petugas yang diberikan kewenangan untuk itu, ujiannya, berarti petugas itu tidak menjalankan sebuah perintah. Perintah itu oleh kepemimpinannya, didasari oleh undang-undang. Yang kedua, dicalonkan dengan cara-cara yang benar. Maka alat bukti itu sah. Nah, ketika penetapan tersangka itu ternyata dilakukan secara tidak sah secara prosedural. Misalnya, ternyata tersangka tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Tersangka tidak pernah diperiksa sebagai saksi, langsung ditetapkan tersangka. Maka itu melanggar. Menurut Mahkamah Konstitusi, penetapan tersangkanya tidak sah. Yang kedua, jika perolehan alat bukti untuk menetapkan tersangka itu ternyata dilihat dari waktu dan tempatnya, diperoleh juga secara tidak sah, tidak benar, maka itu bisa diuji. Saudara, saya menangani kasus pra-peradilan, tepatnya bukan saya, tapi dalam payung saya, itu bagaimana orang ditangkap, ditahan, yang pertama itu tangkap, tahan, semuanya hanya dalam waktu yang sama, hari yang sama, tanggal yang sama. Tanggal yang sama. Bahkan barang bukti itu diperoleh pada jam ini dan seterusnya, itu yang dalam waktu limit yang sama. Dan mestinya kami menang, tapi karena pokok perkara langsung disidangkan dalam waktu yang cepat, padahal pada saat itu belum P21, hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu langsung P21 langsung dibuka persidangannya. Maka rahasianya kalau saudara mau mengajukan pra-peradilan, saudara harus datang ke tempat di mana pokok perkaranya akan disidangkan. Pokok perkaranya akan disidangkan. Kalau pokok perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, misalnya yang saudara ajukan pra itu adalah Polda, saudara segera sampaikan pemberitahuan ke Wakil Ketua Pengadilan Negeri bahwa saudara sedang melakukan pra-peradilan ini. Mohon dikasih kesempatan untuk itu. Untuk memperoleh bukti formil. Bukan material ya, formil. Oke. Saudara, saya agak kebablasan waktunya. Jadi saya kirim seluruhnya. Saya menyediakan waktu jika nanti mau ya peserta yang mau ikut ujian, kita bisa belajar, mungkin diatur oleh Mas Jipi atau siapapun untuk berkelompok belajar surat kuasa dan gugatan sebelum ujian, bertahap 5 orang karena masih pandemi ya. Yang kedua, jika ada hal-hal yang bisa dikonsultasikan, saudara bisa datang ke kantor kami. Kantor kami itu yang ada di Duku Kupang itu memang disiapkan untuk teman-teman yang baru. Suaranya kurang jelas, Pak. Tidak jelas ya? Halo? Jelas. Jelas ya. Saudara, saya sudah disemprit oleh panitia untuk 2 kalinya. Jadi
saya menyiapkan waktu jika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan untuk saudara sampaikan. Yang kedua, kalau saudara mau mengikuti ujian pada bulan Februari, harus sudah daftar pada bulan Desember ini. Bagi mereka yang ada di Surabaya atau di luar Surabaya punya kesempatan ke Surabaya, misalnya mau kepingin belajar bersama, mungkin kita bisa atur tiap 5 orang untuk belajar surat kuasa, gugatan, dan seterusnya. Izin Bapak, ya, mohon dikoordinir saja Pak. Iya. Yang menentukan menjadwal Bapak nanti. Oh gitu ya. Nanti saya jadwal malah saudara enggak bisa. Oke, nanti biar diatur sama Mas Jipi ya. Biar diatur sama teman-teman sekretariat. Nanti dibuatkan daftarnya. Jadi saya berharap tidak ada satupun yang tertinggal untuk mengulang lagi. Ya. Biasanya PKPA ini hampir 100% lulus. Ya. Jadi kami akan ajarkan mulai belajar menulis dulu ya, belajar menulis yang bisa dibaca ya, baru setelah itu substansinya. Yang ketiga kalau sudah belajar begini pada saat ujian tidak nervous, ya kadang-kadang ujian terus nervous itu yang namanya pulpennya itu basah oleh keringat. Jadi padahal ruangan ber-AC ya. Jadi kami akan siapkan jika ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan. Monggo ya, bisa ke sekretariat atau ke SMS ke tempat saya ya. Mas Ardi, Pak. Saya mohon maaf kebablasan waktunya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai terlewat waktunya Pak. Terima kasih. Semoga Pak Nur Yahya sehat selalu. Baik rekan-rekan. Sekarang waktunya istirahat, kita akan bertemu kembali 30 menit kemudian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Pujianto selaku Hakim Ad Hoc Tipikor di Semarang. Selamat beristirahat. Siap, Mas.